Oke, selamat sore teman-teman ya. Jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan di bulan September ya, semuanya pada sehat, semuanya pada bahagia. Seperti itu ya. Itu harapan saya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu power amplifier yang kemarin kita rakit ya. Powernya ini dia memiliki dimensi yang cukup besar, bahkan ini boxnya N9000 3U, 2 channel teman-teman. Nah, dan pastinya ini berisi power amplifier kelas D. Untuk spesifikasinya, power amplifier ini cukup besar ya, 130 volt dengan menggunakan power amplifier 8 MOSFET dan menggunakan trafo teman-teman ya. Jadi tidak seperti biasanya yang menggunakan SMPS, kali ini kita menggunakan trafo yang sama-sama besar. Untuk tampilan depan ya seperti inilah ya teman-teman. Jadi ada indikator aktif, protek, signal dan klip, dan semuanya ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Wah, tanpa nggak seret ya, semuanya longgar dan ya nyaman seperti itu ya. Untuk bagian belakangnya kita ya seperti ini, semua fitur-fitur yang menempel di panel belakang itu kita fungsikan semua. Termasuk switch, stereo, dan brick. Jadi ini fungsinya untuk menjumper kedua input masukan menjadi satu keluaran menuju ke powernya masing-masing. Jadi untuk penggunaan mono kita tinggal colokan pada channel A ya, atau B bisa. Otomatis kedua channel itu sudah berfungsi dalam satu channel input seperti itu. Nah, kita buka tutupnya dan bisa kita lihat sekarang ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Terlihat satu unit trafo yang cukup besar, bahkan ini besar ya untuk box ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena terpaksa kedua driver powernya kita posisikan miring di samping kanan dan samping kiri. Kalau kita bikin terlentang, ini tidak muat ya. Sepis jarak di sebelah trafo ini terlalu sempit. Seperti itu. Untuk power amplifiernya menggunakan full brick 4K7 8 MOSFET. Nah, seperti ini. Sebentar. Mungkin seperti ini ya, biar kelihatan lebih terang. Nah, seperti itu. Sama untuk kedua channelnya, dia menggunakan mesin power yang sama seperti ini. Trafo Troid entah berapa ampere. Ini harganya untuk trafonya ini 2,8 kalau tidak salah ya. Jadi si usernya sendiri yang membeli ini. Kemudian untuk elko sekunder dia menggunakan 12 elko dengan kapasitas 10.000 mikrowatt 130 volt yang dipasang pada papan PCB double layer yang khusus memang untuk power besar, karena sudah dilengkapi dengan 2 kali auto soft start ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia ada 2 relay di sini teman-teman untuk menghandle kebutuhan ampere dari tarikan arus yang dibutuhkan nantinya. Di bagian belakang bisa kita lihat di sini dirakit dengan cukup rapi oleh tenaga saya ya, itu barusan ada dalam ya yang merakit. Jadi bukan saya yang merakit, ini yang merakit anak didik saya teman-teman. Dia lulusan SMK dan kita kita kerja di sini ya. Dia sudah bekerja di sini sudah beberapa bulan teman-teman. Untuk kedua kipas di belakang seperti biasa itu adalah kipas untuk pembuangan ya.
menggunakan 12 cm sesuai dengan ukuran boxnya. Kemudian untuk bagian depan, nah seperti ini. Wih, bisa kita lihat di situ indikator display yang sudah agak mepet dengan trafonya, tapi no problem, itu tidak ada masalah. Menggunakan PCB double layer untuk indikator display, switch yang kita fungsikan menjadi mono. Kemudian disinilah kedua kipas untuk sirkulasi udara masuk yang menghembus ke power masing-masing. Di sini kita buatkan regulasi transistor ya untuk kebutuhan bias. Jadi untuk trafonya ini sudah ada ekstra, 2 kali ekstra, satu 12 volt single dan 1 kali 18 volt CT teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi sekarang kita akan coba load langsung berapa daya untuk tegangan normal ya di 8 ohm, mungkin 2800 sampai 3000 bahkan bisa lebih sesuai kemampuan trafonya, karena saya sendiri tidak tahu seperti apa kemampuan trafo ini bekerja. Dan pastinya dipengaruhi oleh ini teman-teman. Sebentar. Pastinya dipengaruhi oleh listrik yang digunakan seperti itu. Waduh, si Inu itu. Si Inu. Ya. Si Inu ngintip. Si Inu ngintip. Si Inu ngintip. Loh. Lah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nggak boleh ke sini kamu. Kamu nggak boleh ke sini. Kamu rusuh kamu nanti kalau ke sini ya. Nah, jadi kita akan load, termasuk listrik yang digunakan di sini di rumah saya itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi pastinya daya keluaran itu kalau sudah menggunakan trafo itu pasti sangat ditentukan oleh kemampuan listrik yang digunakan. Itu kalau menggunakan trafo. Kalau menggunakan SMPS pastinya ya fungsi koreksi PFC itu masih dominan mempertahankan tegangan untuk tidak drop. Seperti itu ya. Jadi kalau pakai trafo nanti mesti beda ya hasilnya sesuai dengan kemampuan listrik. Tetapi jika listriknya bagus, hasilnya pun juga bagus karena PSU-nya tuh tidak drop, dropnya sedikit teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampakan perakitannya dan sangat rapi saya kira. Sangat rapi. Jadi seperti ini ya kalau merakit power amplifier harus rapi. Sekali lagi harus rapi teman-teman. Tidak boleh semrawut dan acak-adut, itu tidak boleh ya. Sekali lagi penampakan perakitan itu adalah kunci penilaian dari pengguna atau orang lain yang melihat. Nah, sekarang kita sudah siapkan bahan-bahannya untuk menguji load daya dari power ini. Dan sekarang ini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Nah, sebelum kita akan meng-load daya, kita akan ukur listrik dulu teman-teman. Kita akan ukur listrik berapa volt ya. Di sini terukur berapa? 215 volt ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Kita akan langsung coba load di 8 ohm dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dan kita coba nyalakan untuk power amplifiernya. Amplifier sudah bekerja dan kita coba buka volumenya separuh saja. Nah, di sini 8 ohm ya teman-teman. 2 kali dumi. Kita akan lihat di sini. Nah, seperti
Tuh. Di 8 ohm kita mendapatkan 14,5 119 volt. 14,5 ampere 119 volt. Kita terus dulu. Dan sekarang kita akan ganti load di 4 ohm teman-teman. Ini sudah kita menggunakan satu dummy 4 ohm ya. 1 2 3 24,2 ampere kali 100 volt ya. Ada letupan di sini teman-teman. Kita ulangi. Seperti itu ya. 23,6 kali berapa tadi? kali 102. Nah, jadi sekarang sudah ketahuan ya teman-teman ya. Untuk hasil load power amplifier ini menggunakan listrik di rumah saya itu di 8 ohm dia mendapat 14,5 ampere 119 volt RMS VAC ya. Jadi di 8 ohmnya 1725 watt. Nah, lumayan ya. Kemudian di 4 ohm dia mendapat 24 ampere kali 102 jadi 2448 watt. Jadi tadi saat di load di 4 ohm dari 213 volt AC listrik PLN-nya dia terjun ke 100 berapa tadi? 160 ya. Dan itu pasti ya. Sehingga tegangan output dari tegangan PSU-nya itu dia drop. Bahkan ini sekarang saat ini teman-teman ya bisa kita lihat di sini ya. Kita akan ukur untuk tegangan yang dihasilkan. Kita cek di sini. Nah, dia 118 volt AC DC teman-teman. Harusnya 130 volt ini. Karena listriknya cuma 213 volt ya. Itulah kalau menggunakan trafo. Jadi ini juga sangat mempengaruhi sekali teman-teman. Mungkin besok atau lusa kita akan coba numpang listrik ya di rumah teman yang katanya cukup bagus, sehingga kita bisa mengetahui outputnya itu maksimalnya berapa ya. Ini saja di 213 listrik saya itu menghasilkan 118 volt, yang mana normalnya ini 130. Jika di 130 volt, seandainya tegangan ini menghasilkan 130 volt DC, di angka 118 volt ini sudah klip teman-teman. Jadi ini kalau kita coba load ya, kita coba load di sini ya, kita coba lihat drop berapa. Bentar. Bisa kita lihat di sini. Drop ke 100 berapa? Drop ke 80 volt teman-teman. 79. Ini dia. 79 volt. Ya pantasan saja wattnya di 4 ohm itu hanya 2400 watt ya. Jadi ini kita harus mengujinya kembali menggunakan listrik yang badak. Kalau di SMPS itu tidak akan drop sampai seperti itu. Biasanya 130 volt dia akan terjun ke 120, itu baru klip. Di sini dari 118 volt terjun ke 80 volt, sangat jauh teman-teman.
dengan output yang dihasilkan 2400 watt. Jadi saya kira seperti itu untuk uji load. Yang penting dipastikan power ini sudah aman, tinggal kita load ulang menggunakan listrik yang lebih bagus ya. Tetapi kalau menggunakan genset, mungkin karena si empunya power ini dia menggunakan genset, ya pasti ya lebih bagus lah, lebih jauh lebih bagus dari yang sekarang hasilnya. Jadi saya kira itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi. Dengan daya sebesar ini saya kira untuk speakernya ya harus hati-hati lah ya. Kita tunggu video berikutnya menggunakan listrik yang badak, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Wajib tembus 4000 watt. Minimal wajib tembus 4000 watt. Seperti itu ya. Salam untuk tukang perakitnya ini. Perakit. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.